Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum tahun baru ini secara otomatis mengingatkan kita akan pentingnya syariat hijrah, mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya hijrah itu adalah salah satu jalan, salah satu cara seseorang itu berubah ke arah yang lebih baik lagi. Hijrah adalah satu cara bagaimana seseorang itu akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendapatkan kesuksesan baik di dunia ataupun dalam kehidupan akhiratnya. Suhaib Ar-Rumi, ya, beliau seorang generasi awal yang masuk Islam. Dari namanya Suhaib Ar-Rumi, Rumi artinya itu adalah Romawi, ya, orang Eropa. Sebenarnya beliau bukan orang Eropa, ya, asalnya sebenarnya adalah dari daerah Irak. Di saat Eropa menjajah, Suhaib ini termasuk yang kemudian tertawan dan kemudian dibawa, dia menjadi seorang budak. Dia budak dibawa sampailah kemudian dijual belikan sampai dibeli sama seorang saudagar di Mekah. Padahal Suhaib ini orang tuanya seorang hakim, ya, seorang hakim, orang yang berkecukupan, orang yang kaya, tapi karena dijajah perang kalah, maka yang kalah jadi tawanan, jadi budak. Nah, di Mekah dia dibeli seorang saudagar, ya, orang yang kaya raya. Tapi karena kinerja bagus, kemudian dilihat juga sebenarnya Suhaib ini bukan dari golongan orang budak, dia seorang yang sebenarnya orang kaya, orang yang terpandang. Sehingga tuannya kemudian membebaskan dia. Maka masuk Islamlah Suhaib. Ya, masuk Islam. Dia termasuk saat itu umat Islam baru sekitar 30 orang. Ya, Suhaib sudah masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kemudahan dia berdagang, ya, berbisnis. Jadilah orang yang cukup kaya di Makkah. Ya, dia masuk Islam, kaya lagi. Ya. Di saat orang-orang hijrah ke Madinah, Suhaib agak terlambat hijrah. Ya, dia hijrah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka di saat melihat gerak-gerik Suhaib yang hendak hijrah, dia ngemas-ngemas harta yang dimilikinya, maka tokoh-tokoh Mekah, orang-orang Quraisy itu tidak terima. Ya, tidak terima. Dia mengatakan, "Ya Suhaib, engkau ini datang ke Mekah sebagai seorang budak, datang ke Mekah dalam kondisi miskin, gak punya apa-apa. Sekarang engkau keruk hartanya orang Mekah, engkau menjadi orang kaya, dan engkau seenaknya akan membawa harta orang Mekah keluar dari Mekah." Maka tanpa pikir panjang, Suhaib kemudian menawarkan, "Kira-kira kalian mau nggak? Harta ini saya tinggalkan, tapi kalian jangan mengganggu saya untuk hijrah ke Madinah." Ya, maka orang-orang tokoh Quraisy kemudian menerima. "Kamu silahkan pergi, tapi hartamu seluruhnya kamu tinggalkan." Maka Suhaib hanya membawa pakaian yang dipakai, hanya bekal sebatas bekal untuk sampai di kota Madinah. Semua hartanya ditinggalkan. Berangkatlah beliau ke Madinah. Sekitar 10 hari sampai di Madinah. Di saat Rasul kemudian
melihat kedatangan Suhaib, maka Rasul begitu bahagia. Beliau mengatakan, Rabihal bai ya Aba Yahya, Rabi'al bai ya Aba Yahya. Ya, kalau kita mungkin mengatakan, aduh kasihan sekali Suhaib, kamu orang kaya raya, semuanya ditinggalkan kan. Beda dengan Rasul. Rasul mengatakan, ya Suhaib, wahai Abu Yahya, bapaknya Yahya, kamu telah dagang dengan perdagangan yang sangat menguntungkan. Kamu telah beruntung dengan keuntungan yang sangat besar. Ya, maka bahagia sekali Suhaib kemudian bisa bertemu lagi, berkumpul lagi bersama Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah di kota Madinah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Suhaib setelah hijrah di Madinah, hampir mayoritas orang-orang yang hijrah ke Madinah, yang mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan usahanya, meninggalkan rumahnya, setelah di Madinah mereka mendapatkan lebih dari apa yang mereka tinggalkan. Abdurrahman bin Auf yang begitu kaya raya, ditinggalkan semua hartanya di Mekah, dia pindah ke Madinah. Dalam hitungan bulan saja beliau menjadi orang kaya kembali, ya. Dan terus berkembang sampai beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Madinah. Orang-orang yang mereka bangsawan di kota Mekah, setelah hijrah mereka tetap jadi bangsawan di kota Madinah, bahkan lebih dihormati lagi. Bahkan orang-orang yang hijrah, yang tadinya mereka seorang budak, mereka menjadi orang yang merdeka dan menjadi orang-orang besar, menjadi ulama, menjadi panglima perang, ya, menjadi tokoh-tokoh yang namanya kita kenal sampai hari ini. Ada Bilal, ya, kalau di Madinah ada Salman dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang dari kalangan bangsa budak, tetapi nama mereka harum dikenang dan mereka jadi orang-orang besar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu adalah cara bagaimana seseorang itu berubah ke arah yang lebih baik. Dan Nabi SAW beliau memberikan jaminan, beliau betul-betul memberikan jaminan, man taraka syai'an lillahi uwidallahu ma khairu minhu. Siapapun orang yang dia berani meninggalkan apapun, yang penting karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia meninggalkan apapun yang penting karena Allah Subhanahu wa taala, maka uwidallahu ma khairu minhu, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, subhanallah. Jadi siapapun orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang lebih baik. Seseorang yang kemudian dia meninggalkan perbuatan dan perbuatan itu buruk, dan dia tinggalkan semata-mata karena Allah, Allah akan ganti dengan kebiasaan, dengan keadaan yang jauh lebih baik. Orang yang meninggalkan pekerjaan yang itu pekerjaan yang buruk, dia sadar kemudian ditinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengan pekerjaan yang lebih baik. Bahkan siapapun yang meninggalkan sesuatu yang baik, ya, dia tinggalkan sesuatu yang baik karena Allah, maka Allah akan ganti lagi yang lebih baik lagi. Itu dicapai dengan apa? Dengan hijrah. Orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan syariat hijrahlah orang itu akan terfilter. Orang itu akan bisa dilihat siapa orang-orang yang betul-betul mereka mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dengan syariat hijrah itu terlihat siapa orang-orang yang benar imannya dengan orang-orang yang masih diliputi kecintaan mereka terhadap nafsu dunianya. Karena hijrah itu bukan perkara yang ringan. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, kemudian dia berpindah pada satu lingkungan yang belum ada kepastian, belum ada, ya, pengalaman sebelumnya. Tetapi kalau itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan siapkan segala sesuatu yang lebih baik. Dalam konteks zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, secara khusus kita yang hidup di lingkungan yang sudah baik, yang sudah aman, tidak ada ancaman, intimidasi, tidak ada larangan kita beribadah, maka di zaman sekarang kita lebih pada konteks hijrah, yaitu adalah al-muhajir, orang yang hijrah yang sunyi adalah man hajara ma nahallahu anhu, yaitu dia berhijrah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu lebih kepada konteks kita, yaitu hijrah meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik-baik. Kita meninggalkan sikap perilaku yang tidak baik semata-mata karena Allah. Kita niatkan, kita minta kepada Allah dikuatkan, insya Allah berubahlah perilaku dan perbuatan seseorang, dan Allah akan mudahkan selama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan hijrah orang meninggalkan niatan-niatan yang tidak ikhlas, menjadikan seseorang lebih ikhlas di dalam melakukan segala sesuatunya. Justru karena dengan keikhlasan murni hanya mengharapkan ridha Allah, orang itu akan lebih merasa tenang, rasa bahagia, ya, kemudian lebih mendatangkan keberkahan dari setiap kebaikan yang dia lakukan itu. Maka sebagian para ulama mengatakan kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan kita mengorbankan kebahagiaan pula. Orang-orang yang kemudian setelah hijrah di Madinah, mereka mendapatkan segala sesuatu kebaikan dengan cara mereka membeli dengan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki sebelumnya. Begitu juga orang-orang yang kemudian mereka kelak mendapatkan kebahagiaan surga adalah mereka orang-orang yang mengorbankan kebahagiaan dunianya. Itu sesuatu yang kemudian menjadi sebuah sunatullah. Ya. Jadi siapapun orang menginginkan sebuah kebahagiaan, sebuah kebaikan, itu dengan cara mengorbankan kebaikan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hijrah itu menunjukkan bahwasanya agama, akidah itu jauh lebih mahal dari segala harta duniawi kita. Ya. Demi mempertahankan akidah lah, demi mempertahankan agama lah, para sahabat itu meninggalkan semuanya. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan rumahnya, kampung halamannya, tinggalkan usahanya, semuanya ditinggalkan. Semata-mata apa? Untuk akidah, untuk agama. Ya, jangan sampai seperti sebagian orang. Ya, kadang hanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, justru malah sebaliknya mereka mengorbankan prinsip-prinsip akidah dan agamanya. Na'udzubillah itu. Ya. Mereka mengorbankan sesuatu yang sangat besar untuk sebuah keuntungan yang sangat kecil. Ini adalah sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi agama itu jauh lebih mahal dari segala apapun yang kita miliki. Ya, dulu para sahabat, orang-orang soleh, mereka berkorban apapun yang mereka miliki, yang penting agama mereka adalah terjaga itu. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis mengatakan, ihfadillah yahfadka. Jika engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah, engkau juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman memang godaan, bisikan setan itu yang kemudian menjadikan manusia itu berat. Sekarang misalkan kita diberikan pilihan, Anda tetap pada kondisi itu dan mendapatkan itu, atau Anda korbankan itu dan akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Maka sebenarnya fitrah manusia pasti memilih sesuatu yang lebih baik. Nah, sesuatu yang lebih baik itu adalah dengan cara berhijrah, ya, dengan cara berhijrah. Maka sekarang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, begitu banyak orang-orang yang kemudian
dengan masifnya pengajian, tersebarnya nilai-nilai Islam, begitu banyak orang-orang kemudian bisa mendapatkan hidayah, dan mereka akhirnya kemudian ya meninggalkan pekerjaan, meninggalkan perbuatan, ya meninggalkan apapun yang mereka tahu ternyata ini adalah yang dilarang oleh Allah SWT, dan mereka harus memulai dari baru segala sesuatu kebaikan yang kemudian itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah juga kita melihat dilakukan oleh Rasulullah itu secara manusiawi, berbeda dengan Isra Mi'raj. Ya, berbeda dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Rasulullah menggunakan buraq. Artinya umatnya itu tidak bisa mengikutinya, ya. Tapi kalau hijrah, beliau itu secara manusiawi, beliau berjalan, naik kendaraan, kan gitu. Artinya apa? Artinya hijrah itu sendiri memang sesuatu yang kemudian itu dilakukan secara ya perjuangan-perjuangan kita, ya. Tidak ada orang kemudian berubah instan, itu tidak ada. Jadi ada sebuah proses yang kemudian proses peralihan dari satu kebiasaan baru kepada dari kebiasaan lama kepada sebuah kebiasaan baru. Dan itu kadang membutuhkan apa? Membutuhkan kesabaran. Betapa banyak kadang orang mengorbankan kondisi dan jabatan yang kemudian sudah dicapainya, dan dia harus mengalami masa-masa sulit, di mana masa itu adalah masa peralihan dari satu kondisi kepada kondisi lain. Dan itu adalah sekaligus sebagai sebuah ujian. Benar-benar nggak kita berhijrah itu, ya. Sebab kalau orang hanya sekadar mengatakan saya akan berubah dan otomatis berubah, nah itu seperti mukjizat saja. Tapi itu tidak akan ditemukan dalam orang yang berhijrah. Di saat dia berniat saya berhijrah, maka itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak hijrah Anda itu? Maka biasanya orang setelah hijrah dia mengalami masa-masa sulit. Itu sebagai sebuah ujian untuk melihat benar-benar nggak kita meniatkan hijrah itu. Maka dia kemudian dia tetap niatannya lurus, tekadnya tetap kuat, mereka akan mampu melewatinya. Ya, mereka akan mampu melewatinya itu. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang selama ini dijanjikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjelaskan tentang hijrah, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengancam, ya, siapapun orang-orang yang kemudian tidak berhijrah, mereka kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang berat, termasuk adalah ancaman neraka itu. Ya, yaitu di saat apa? Di saat orang-orang yang kemudian mereka di Mekah mendapatkan perlakuan yang berat, intimidasi, kok kemudian mereka tidak berhijrah, justru mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya tekad dan iman mereka itu. Sehingga hijrah itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Bagaimana kita berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dan syariat Islam, Bapak Ibu sekalian, syariat Islam adalah syariat yang memerintahkan kita untuk terus berubah. Syariat Islam adalah syariat yang memerintahkan kita untuk belajar. Belajar itu adalah sebuah proses perubahan. Ya, proses perubahan itu. Ayat yang mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah sendiri. Ini juga adalah perintah pentingnya perubahan dalam hidup. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang setahun lalu dengan sekarang sama saja, ya, atau mungkin 5 tahun yang lalu dengan sekarang sama saja. Berarti tidak ada perubahan dalam diri. Bahkan kalau bisa, seperti dinasihatkan oleh para ulama, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik daripada sekarang. Artinya perubahan itu kalau bisa setiap waktu, setiap saat. Ya, Imam Ahmad diceritakan oleh muridnya mengatakan, saya menyertai Imam Ahmad, saya belajar sama Imam Ahmad selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun saya melihat setiap hari Imam Ahmad berubah. Subhanallah, setiap hari Imam Ahmad berubah, dan ada amalan yang baru dalam setiap harinya.
Dan itu saya lihat selama 20 tahun, karena selama 20 tahun saya belajar sama beliau. Artinya perubahan itu terus harus dilakukan. Maka salah satu kemudian yang akan menghalangi seseorang itu berubah kepada yang lebih baik adalah orang-orang yang dia tertutup, ya, tidak open mind, orang-orang yang kemudian tidak mau menerima kebenaran dengan alasan apa? Itu sesuatu yang baru. Betapa banyak kadang masyarakat tidak mau menerima, kenapa? Dianggap ini berarti merubah-rubah apa yang sudah ada di masyarakat. Dan itu adalah tradisi-tradisi jahiliyah, ya. Kenapa dulu orang-orang jahiliyah tidak mau menerima dakwahnya Nabi? Mereka melihat ini sesuatu yang baru. Ini berbeda dengan kebiasaan yang sudah ada. Nah, jadi sejak zaman dulu begitu, dan sampai hari ini pun begitu banyak masyarakat yang tidak mau menerima sesuatu yang baru, padahal itu jauh lebih baik. Mereka cenderung lebih menikmati apa yang sudah ada. Biar yang sudah ada kita lestarikan, ya, kita jaga. Nah, semangat seperti inilah yang kemudian bertentangan dengan semangat Islam, karena semangat Islam itu semangat yang mengajarkan kita berubah dan terus berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama, ya, karena itu menjadikan kita orang-orang yang merugi dalam kehidupan itu. Maka mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen tahun baru Islam ini kita betul-betul minta, ya, pertolongan kepada Allah, ya, diberikan kemudahan. Semoga di tahun baru dan tahun-tahun berikutnya kita terus bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan meninggalkan perkara-perkara yang masih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.